Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El Syifa TV, selamat datang kembali di Ragam Dakwah. Kali ini kita akan bahas mengenai keistimewaan tanah. Loh, apakah benar-benar istimewa sampai manusia saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah? Yuk, daripada berlama-lama, langsung aja ke pembahasan. Tapi jangan lupa untuk like video ini, dan untuk sahabat yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari El Syifa TV. Sahabat, pernah nggak sih kalian mengambil segenggam tanah atau bermain tanah sewaktu kecil? Lalu orang tua kita kadang memarahi kita agar tidak bermain tanah karena tanah yang kita pegang itu mengandung banyak kuman-kuman dan penyakit. Namun ternyata banyak sekali fakta seputar tanah yang sangat menarik dan mengagumkan. Ayat-ayat Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari tanah. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Di antara ayat yang menyebutkan tersebut adalah pada surah Al-A'raf ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Nah sahabat, ternyata unsur-unsur kimia yang dikandung tanah juga ini tidak berbeda dengan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tubuh manusia. Atas dasar itulah Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Menurut pendapat ilmuwan muslim, Profesor Zaglul An-Najjar, perkembangan tubuh manusia juga dipengaruhi oleh unsur-unsur bumi. Janin yang ada di perut ibu makan dan tumbuh dari darah ibunya. Sementara itu, darah sang ibu berasal dari makanan yang ditumbuhkan oleh tanah dan air bumi. Setelah lahir, bayi makan dari air susu ibu atau susu formula yang kedua-duanya juga berasal dari unsur-unsur bumi. Setelah disapi, anak makan dari buah-buahan dan daging yang juga berasal dari unsur-unsur tanah. Nah, disinilah letak hikmah kenapa Allah menciptakan tumbuhan lebih dahulu daripada hewan dan menciptakan hewan lebih dahulu daripada manusia. Penciptaan manusia dimulai dari tanah dan berakhir di tanah untuk kemudian dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Menurut hipotesa dari sebuah penelitian bahwa unsur-unsur kimia dalam tanah dan tubuh manusia ditemukan bahwa tubuh manusia terdiri atas air, lemak, protein, karbohidrat, dan unsur organik lainnya. Jika kandungan ini diurai ke dalam unsur-unsur dasarnya, maka akan didapatkan hasil bahwa tubuh manusia terdiri dari oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, sulfur, potasium, sodium, magnesium, dan unsur lainnya seperti yodium, besi, tembaga, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tanah sendiri juga terdapat oksigen dan hidrogen, karbon, nitrogen, aluminium, mineral, silikon, magnesium, potasium, dan masih banyak lagi unsur lain menyerupai unsur dalam tubuh manusia. Wah, apakah kita adalah manusia tanah? Bukan ya sahabat. Adapun seperti kita ketahui juga bahwasanya tanah bisa dijadikan media bersuci membersihkan najis jilatan anjing misalnya dengan disertakan air, atau bersuci dalam bertayamum jika tidak ada air, seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, termasuk hikmah ilahiyah bahwa kita mendapati anak kecil suka bermain tanah dan selalu mencoba menggenggam tanah yang tampak kotor karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka naluri yang mengetahui bahwa tanah adalah materi yang steril yang mengungguli fungsi sabun dan jenis terbaik. Masya Allah. Semua sabda yang dituturkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala berbagai penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern turut menjustifikasikan dan membenarkan tutur kata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sama sekali belum diketahui dan belum terbayang dalam benak manusia sebelumnya. Dan di antara keajaiban-keajaiban ilmiah yang telah beliau sampaikan kepada umatnya yaitu mengenai keistimewaan tanah ini.
sahabat, sudah tahu kan beberapa keistimewaan tanah dalam kehidupan kita? Semoga dengan konten ini wawasan kita jadi terbuka dan lebih merenungi setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan hikmahnya. Dengan berakhirnya video ini, Ragam Dakwah pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.